Selamat pagi, salam Bapak Ibu sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada hari ini Bapak Pendeta Agus Prasetyo Milono STH. Jemaat, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita, sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yeremia pasal 29 ayat 11 sebagai nas pembimbing. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. KJ 4.
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikut teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. GB 75. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada minggu hari ini. Pembacaan Alkitab didasarkan dari kitab Yehezkiel
Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Dan mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk membuka Alkitab, untuk membaca Yehezkiel pasal 36. Dan kami akan merenungkan pembacaan Alkitab firman-Mu itu. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang hadir dan memampukan kami sehingga kami beroleh kasih karunia untuk mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu melalui sikap dan perilaku hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca Alkitab firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, berbuatlah mengenai bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur, sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbunkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang berada di rumah-rumah di ketiga sektor, masih ingat pokok berita renungan ibadah minggu lalu? Keluaran pasal 7, kisah yang inspiratif, heroik, tentang semangat perjuangan Musa dan Harun di bawah tuntunan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kisah keluaran yang menegaskan kepada setiap orang percaya dimanapun dan dalam situasi apapun, bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan tidak tidur ketika melihat dunia, manusia umatnya menderita sengsara oleh karena tertindas, terbelenggu oleh kuasa tindak kejahatan. Dengan kata lain, Tuhan adalah Allah yang berbela rasa. Allah yang berbela rasa dan maha peduli. Seperti juga kata lagu rohani yang populer, judulnya Banyak Perkara. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, kita nyanyikan di dalam hati saja. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli. Saudara-saudara, dalam ibadah minggu hari ini kita membaca kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7 yang kembali mengingatkan dan menegaskan kepada umat Israel di tanah pembuangan Babilonia bahwa Allah yang kudus bagi Israel adalah Allah yang cemburu dan murka atas umat yang memberontak dan tidak setia. Namun di sisi yang lain, bagi Israel, Tuhan adalah Allah yang kudus dan berdaulat, yang datang menyelamatkan, yang merubah dan membaharui umatnya yang bertobat. Tuhan adalah Allah yang merajai di atas segala kuasa para raja bangsa-bangsa di dunia. Demikian Yehezkiel bernubuat tentang masa depan Israel, umat Tuhan yang terbuang berada di tanah negeri asing Babilonia. Ayat 7 tertulis, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Saudara-saudara, Yehezkiel bertugas pada saat umat Allah mengalami situasi yang sangat parah, yaitu situasi ketika umat Allah tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai bangsa karena mereka dijajah oleh bangsa asing. Lebih buruk lagi, kehancuran yang terjadi bukan hanya secara fisik, tetapi juga martabat mereka sebagai suatu bangsa sudah tidak ada lagi, karena mereka menjadi orang buangan. Dalam situasi itu, ada janji pemulihan dari Allah yang mencakup dua aspek, yaitu aspek lahiriah ayat 1 sampai 15 dan aspek batiniah ayat 16 sampai 38. Hidup umat Allah mengenaskan karena kenyataan hidup umat yang menderita dan hancur, yang sangat jauh dari gambaran hidup manusia pada umumnya.
Hal-hal itulah yang diungkapkan dalam nubuat yang disampaikan Nabi kepada umat Israel, yaitu ada kenyataan bahwa Israel telah mengalami keterpurukan dan kehancuran, bahkan juga telah menjadi cemoohan dari bangsa-bangsa yang lebih kecil yang ada di sekitar Israel. Ayat 2-4. Tuhan tidak berdiam diri terhadap keadaan umatnya yang telah mengalami keruntuhan, bahkan menjadi cemoohan bangsa-bangsa lain. Tuhan akan melakukan tindakan terhadap bangsa-bangsa yang telah melakukan penindasan, penjarahan terhadap umatnya. Ayat 5. Tuhan akan membalaskan segala kejahatan dan kecemaran yang diberlakukan atas Israel. Allah sendiri yang akan bertindak untuk umatnya, Israel. Ayat 6 dan 7. Ia mengubah dan membaharui hidup umatnya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yehezkiel mengingatkan kita sebagai gereja, jemaatnya, untuk memberitakan dan menyatakan perubahan dan pembaharuan, bahwa Tuhan memang tidak pernah kompromi dengan dosa, dan selalu ada konsekuensi dari setiap dosa. Namun hukuman Tuhan harus kita mengerti sebagai tanda kasih-Nya yang hendak menuntun kita kepada pertobatan. Bagi setiap orang yang bertobat, tersedia pembaharuan yang menjawab kerinduan yang paling mendasar, yaitu terjalinnya hubungan persekutuan, pendamaian hidup manusia di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita terpanggil untuk menunjukkan pengabdian sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru, selaku orang-orang yang telah ditebus dan diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang resah, di tengah kehidupan rumah tangga yang sudah mulai berkurang semangat hidup dan perjuangan sebagai keluarga yang hidup oleh iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan. Di tengah kehidupan masyarakat yang cemas, khawatir, dan takut atas situasi kondisi dunia saat ini, dan semakin menurunnya daya tahan, daya juang masyarakat untuk membangun dirinya dan lingkungannya, baik secara sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Dampak dari epidemi global corona. Semoga kita sebagai gereja, jemaat-jemaatnya tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk menghadirkan tanda karya Allah bagi sesama dan dunia, yaitu karya damai sejahteranya. Sebagaimana Yesus Tuhan kita berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadilah demikian, sebab karya Allah dalam Kristus memberikan kepada kita bukan hanya pemulihan kehidupan secara fisik lahiriah, tetapi juga memberikan kepada dunia dan kita semua masa depan yang baik.
sampai kita semua tiba di tanah perjanjian, Yerusalem yang baru. Amin. GB. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman selaku orang percaya di segala waktu dan tempat, dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati untuk kita berdoa dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau membimbing kami untuk kami kembali belajar
akan firman-Mu yang pada hari ini diberitakan juga melalui kitab Yehezkiel. Kiranya pewartaan firman-Mu di tengah ladang-ladang-Mu ini Engkau memberkatinya, sehingga kami sebagai jemaat-Mu beroleh kasih karunia, pertumbuhan iman yang baik, yang semakin hari ada dalam hidup beriman yang bertanggung jawab dan semakin dewasa. Ya Tuhan, kami juga memohon dalam doa syafaat umat-Mu hari ini, sehubungan juga dengan situasi kondisi keprihatinan dan perjuangan warga dunia, umat manusia di seluruh dunia yang sampai hari ini ada dalam keprihatinannya, yang di dalamnya kami juga sebagai bangsa Indonesia juga mengalami keprihatinan yang sama akan bencana yang ditimbulkan oleh virus corona. Kami mohon dalam kuasa kasih dan kemurahan-Mu, kami selaku umat manusia, selaku gereja-gereja jemaat Tuhan dimanapun berada, selaku pemerintah bangsa-bangsa, para pemimpin wakil-wakil Tuhan di dunia, dan khususnya juga pemerintahan di negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, bersama-sama warga masyarakat bangsa Indonesia, dan juga TNI dan Polri. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami senantiasa juga memimpin langkah gerak hidup kami semuanya, membimbing dan menggembalakan kami semua, karena hanya di dalam damai sejahtera-Mu dalam Yesus Kristuslah situasi kondisi hidup kami yang mudah mengalami keresahan, kekhawatiran, dan ketakutan, namun oleh damai sejahtera-Mu kami tetap mempercayakan bahwa Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu, Tuhan juga yang kiranya merawat, mengobati, menghibur, menguatkan, menopang, bahkan memulihkan kami semua. Sehingga sekalipun dunia seperti ini, sekalipun suka dan duka tidak pernah habis-habisnya kami alami sebagai manusia, namun pastilah dalam keyakinan kami juga bahwa damai sejahtera yang telah Engkau hadirkan dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit sebagai Tuhan yang berkuasa dan mendamaikan itu, pasti kami juga tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan rasa syukur kami, tidak kehilangan semangat dan pengharapan kami, karena iman, harap, dan kasih umat-Mu dibangun di dalam Kristus Yesus, sumber damai sejahtera itu. Kami menyerahkan dalam doa syafaat ini, kami umat-Mu mengingat kehidupan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Jemaat-jemaat-Mu, di dalamnya jemaat-jemaat GPIB, di pos-pos Pelkes, di perkotaan, atau dimanapun.
yang tentu juga sampai hari ini mereka dan kami masih berada di rumah-rumah, terbatasi oleh ruang dan waktu, oleh kondisi seperti ini. Namun demikian kami tetap percaya dan mempercayakan bahwa penyertaan Tuhan, Roh Kudus yang menopang dan menghibur itu, yang menguatkan kami, pastinya juga adalah kehadiran Tuhan yang tidak terbatasi, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau tetap hadir bersama-sama kami dalam setiap kondisi. Ya Bapa di surga, demikian kami juga mengingat dalam doa syafaat ini bagi warga gereja jemaat Tuhan, di dalamnya jemaat GPIB Immanuel Landasan Udin, di ketiga sektor Nazaret, Yudea dan Galilea. Sebagai warga jemaat yang dalam kondisi lanjut usia, yang semakin hari semakin menua dan lemah, sebagai janda dan duda dalam kesendiriannya dan dalam kesepian mereka, juga sebagai warga jemaat yang terpapar oleh pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kondisi kesehatannya karena sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Di antaranya Bapak Simbolon dan juga Bapak Lambok Sirait yang akan menjalani juga proses operasi. Dan bahkan juga di antara kami sebagai warga jemaat Tuhan yang tidak disebutkan namanya satu persatu, dalam setiap kondisi kami, dalam keterbatasan dan kelemahan kami, dalam duka cita kami mau menyerahkan segala situasi kondisi hidup keluarga warga jemaatmu ini di dalam pengasihan Tuhan Yesus sumber damai sejahtera. Dan olehmu juga kiranya setiap pribadi warga jemaat Tuhan, keluarga di dalamnya, anak-anak Tuhan di dalam masa balita, dalam masa pendidikan di bangku TK sampai perguruan tinggi, bahkan ada yang bekerja dan berumah tangga. Kiranya kami dan mereka semua beroleh kasih karunia, dimampukan untuk kuat menanggung segala perkara yang sedang kami alami bersama. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkanlah doa ini dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Filipi 4 ayat 4-6, yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 6. Tuhan Pencipta Semesta. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan membacakan warta jemaat hari Minggu 26 April 2020. Pemberitahuan bahwa jemaat tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Yang dikirimkan secara online lewat medsos YouTube, yang dikirim ke grup-grup yang sudah ada. Warta keuangan Bapak dan Ibu boleh melihat di warta yang dikirim setiap hari Sabtu lewat online. Bagi jemaat, Bapak Ibu jika berkenan memberi persembahan bagi Tuhan, persembahan syukur, ibadah rumah tangga, dan persembahan lainnya, silakan menyerahkan kepada majelis terdekat atau korsek. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita berdiri, Yesus saja kawanku musafir. Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Landasan Udin mengucapkan selamat hari ini bagi kita semua. Tuhan Yesus